Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi pengantar 2. Pada kali ini saya masih akan membahas terkait dengan bab 9 ya, yaitu tentang plan aset. Pada saat ini kita sudah sampai materi ya, kemarin sudah menyampaikan terkait dengan depresiasi ya. Kita lanjutkan materinya yang masih terkait depresiasi, yaitu terkait dengan revisi periode depresiasi ya. Pada prakteknya perusahaan seringkali dihadapkan pada masalah ya, dimana setelah melakukan proses depresiasi ternyata dari perkiraan yang sudah ditetapkan setelah berjalan ya, ternyata asetnya ini dikatakan masih baik ya, masih layak digunakan dan usia kegunaannya masih bisa diperpanjang ya, sehingga perlu adanya revisi periode dari usia kegunaannya. Ini tentu ya, istilahnya adanya revisi ini tidak terkait dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya ya, terkait depresiasi aset tersebut, dan tidak juga mempertimbangkan terkait dengan adanya kesalahan-kesalahan. Nah, kita ilustrasikan, ini ada Bert Flores. Jadi dia memutuskan pada 1 Januari dia akan memperpanjang dari usia kegunaan dari truknya ya kan, yang tadinya tinggal 1 tahun ya, karena kondisinya dianggap masih bagus, masih layak, maka perusahaan melakukan perpanjangan pada manfaat ya, usia kegunaannya tersebut. Perusahaan dalam hal ini dia menggunakan straight line method ya, metode garis lurus dalam mendepresiasi asetnya, di mana aset dari truk tersebut book value-nya itu tinggal 5.800 ya, yang sebelumnya harga perolehan pertamanya adalah 13.000 ya. Kemudian sudah dilakukan depresiasi sebesar 7.200 dolar ya. Nah, di sini untuk melakukan perbaikan ya, maka apa yang harus dicatat ya? Yang pertama tentunya kita harus melakukan perhitungan ya, perhitungan dari perubahan periode tersebut ya, terhadap nanti perubahan beban depresiasi yang akan dibebankan. Kita ketahui book value dari truk tersebut adalah 5.800. Kemudian sebelumnya telah ditentukan bahwa nilai residual dari truk tersebut adalah 1.000, sehingga depreciable cost-nya atau biaya yang akan didepresiasi itu sebesar 4.800 ya, dari 5.800 dikurangi 1.000. Kemudian setelah dilakukan revisi itu diperkirakan usia truk tersebut masih 3 tahun ya, sehingga annual depreciation-nya atau penyusutan tahunannya itu adalah 1.600 ya, dari 4.800 dibagi 3, sehingga jurnal entry untuk tahun 2014 akhir ya, perusahaan mencatatkan depreciation expense atau beban depresiasinya sebesar 1.600 di debit, dan accumulated depresiasinya sebesar 1.600 di kredit. Ya, ini lanjut saja. Nah, revaluasi pada plan aset ya. Jadi standar IFRS dia mengizinkan adanya revaluasi pada aset ya, yang dinilai berdasarkan nilai pasarnya ya. Jadi jika perusahaan itu menggunakan metode revaluasi, maka perusahaan tersebut harus menggunakan pada semua klasifikasi asetnya ya.
Ya, aset yang mengalami perubahan harga secara cepat harus dilakukan revaluasi berdasarkan basis annual. Nah, ini langsung saja pada ilustrasinya. Prunais Company ya, dia menggunakan metode revaluasi pada plan asetnya dengan nilai carrying value-nya dari aset tersebut adalah 1 juta dolar, di mana usia kegunaan dari aset tersebut ditetapkan selama 5 tahun ya, dan tidak ada nilai sisa dari aset tersebut pada akhir tahun depresiasi. Nah, sehingga Prunais di sini pada tahun pertama dia harus melakukan journal entry ya, dimana diasumsikan Prunais di sini menggunakan metode depresiasi straight line ya, atau garis lurus. Ya, untuk mencatatkan depresiasinya pada tahun pertama ada beban depresiasi sebesar 200.000. Ini berasal dari 1 juta dibagi 5 ya. 1 juta dibagi 5, kemudian di kreditnya tentunya akumulasi depresiasi 200.000. Nah, setelah dilakukan depresiasi pada tahun pertama, tentunya nilai asetnya menjadi 800 ya. Itu berasal dari 1 juta ya, nilai awalnya dikurangi dengan nilai depresiasinya 200.000 dolar. Nah, pada akhir tahun si perusahaan ini meminta appraisal independen untuk menilai kembali ya kan aset yang dimilikinya tersebut. Ya, setelah dilakukan penilaian kembali ya kan, ternyata ada kenaikan nilai ya dari 800 menjadi 850.000. Ya, untuk melaporkan kenaikan nilai tersebut ya kan, maka perusahaan Prunais di sini dia membuat entry akumulasi depreciation di debit sebesar 200.000 ya. Kemudian plan aset di kredit sebesar 150.000 dan revaluation surplus sebesar 50.000 di kredit juga. Nah, revaluation surplus ini akan dilaporkan sebagai comprehensive income atau laba komprehensif ya. Nah, ini jadi Prunais sekarang dia melaporkan informasi dalam laporan posisi keuangannya. Dia memiliki plan aset sebesar 850.000 ya. Setelah dilakukan depresiasi dan proses revaluasi ya. Dan kemudian dia mendapatkan revaluation surplus dari equity-nya sebesar 50.000 ya. Jadi melaporkan ya, tentunya dari proses yang tadi ya, ada proses pelaporan depresiasi terlebih dahulu ya kan. Kemudian juga ada proses revaluasinya. Nah, dan yang 50.000 tadi itu dilaporkan ke dalam income statement dalam comprehensive income atau laba komprehensif. Nah, sehingga pada tahun kedua karena ada kenaikan dari nilai asetnya ya, yang tadinya 800 menjadi 850, maka depresiasi pada tahun kedua itu akan menjadi 212.500. Itu berdasarkan 850.000 dibagi sisa usia kegunaannya, yaitu 4 tahun ya, karena sudah didepresiasikan yang 1 tahunnya. Nah, ini pengeluaran selama masa kegunaan ya, usia kegunaan. Nah, perusahaan juga sering dihadapkan pada perbaikan ya. Perbaikan itu ada perbaikan yang sifatnya biasa-biasa saja ya kan? Dalam hal ini adalah untuk melakukan maintenance ya, agar si mesin katakanlah ya, aset tersebut dapat digunakan dengan baik ya, berjalan dengan baik, tidak macet-macet. Nah, itu maka kalau misalkan perbaikan itu adalah hanya perbaikan biasa saja
maka perusahaan mendebet ya repair or maintenance expense ya, menunjuk pada revenue expenditure. Nah, sedangkan kalau perusahaan dia melakukan perbaikan dalam hal untuk melakukan penambahan atau peningkatan dari kapasitas mesinnya ya, jadi boleh dikatakan melakukan upgrade ya, sehingga mesinnya tersebut dapat beroperasi lebih efisien, kemudian produktivitas kapasitinya juga mengalami peningkatan, dan juga masa kegunaannya juga mengalami peningkatan, sehingga perusahaan di sini tentu harus mendebit dari plan aset yang tadi ya kan, yang diperbaiki itu tadi, menunjuk pada capital expenditure. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai plan asset disposal ya. Jadi perusahaan akan mendispose plan asetnya itu dalam 3 cara ya, dalam 3 cara. Ya, jadi perusahaan ya akan mendispose plan asetnya itu dalam 3 cara ya, yaitu yang pertama bisa dengan cara membuangnya ya kan, jadi yang sudah usang-usang tersebut dibuang atau disingkirkan, atau dijual bisa juga ya kalau misalkan masih ada nilai residualnya ya, atau bisa dengan cara ditukar ya kan, melakukan tukar tambah. Nah, mencatat pencatatan depresiasi pada tanggal disposalnya, yaitu dengan cara mengeliminasi aset, yaitu dengan cara mendebit akumulasi depresiasi dan mengkredit account asetnya. Ini sebagai ilustrasi ya proses retirement. Jadi asumsikan bahwa Hobart Enterprise dia membuang ya komputer printernya ya, yang nilainya adalah $32.000 ya. Jadi total akumulasi depresiasi dari printer itu adalah $32.000, sehingga jurnal entry untuk mencatat proses retirement ini yaitu adalah akumulasi depresiasi di debit 32.000 dan di kreditnya printing equipment ya. Nah, ini juga masih ilustrasi ya. Jadi Sunset Company dia membuang perlengkapan pengirimannya ya pada biaya senilai $18.000 dan memiliki akumulasi depresiasi 14.000, sehingga jurnal yang harus dicatat akumulasi depresiasinya sebesar 14.000 ya, di debit. Kemudian loss on disposal ya kan, kerugian dari proses penghancuran atau penyingkiran dari aset sebesar 4.000, dan delivery equipment sebesar 18.000. Jadi perusahaan melaporkan adanya kerugian dari proses disposal tersebut ya, dan ini dilaporkan pada other income and expense dalam income statement atau dalam laba rugi ya. Jadi kerugian dalam other income and expense.
Itu tadi dengan cara membuang. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan cara menjual plan aset. Ya. Jadi dengan cara membandingkan book value aset dengan tadi ya, barang yang diterima. Ya. Jadi ketika perusahaan misalkan sebagai contoh ya, katakanlah truk ya kan yang sudah dilakukan depresiasi dan pada masa usia akhirnya itu diperkirakan masih ada nilai residual katakanlah 1.000 ya, 1.000 dari prediksi dari book value yang ada dalam yang dicatat oleh perusahaan. Nah, kalau dalam proses penjualan dari aset yang sudah usang tersebut, aset yang sudah tidak dimanfaatkan tersebut, ternyata ya kan, pada saat dijual itu nilainya melebihi dari book value. Ya. Yang tadinya 1.000 katakanlah menjadi 1.200 setelah dijual. Setelah dijual laku 1.200. Maka ini diakui sebagai gain ya, atau keuntungan pada proses disposal ya. Kalau misalkan kemudian nilai aset itu kemudian kurang dari book value-nya ya kan, dijual yang tadinya 1.000 ternyata cuma laku 900 ya, maka sebaliknya ya kan diakui sebagai loss atau kerugian. Ini sebagai contoh ya, Bright Company menjual office furniturnya ya 16.000 secara cash ya, dimana nilai yang sebenarnya, cost sebenarnya adalah 60.000 ya. Jadi pada Januari 2011 ya, itu sudah dilakukan akumulasi depresiasi ya sebesar 41.000. Depresiasi untuk 6 bulan pertama itu 8.000 ya. Maka kita di sini diminta untuk prepare journal entry untuk jadi menyiapkan journal entry untuk mencatat beban depresiasi pada tanggal penjualan. Jadi ini berarti istilahnya masih pada masa kegunaan ya, kemudian di tengah jalan dijual ya, dijual. Maka yang pertama jurnal yang harus terbuat yaitu terkait dengan beban depresiasi di debit 8.000, kemudian akumulasi depresiasi sebesar 8.000. Nah, ini perhitungannya ya terkait dengan aset yang dijual tadi, di mana biaya dari furnitur ya kan, furnitur kantornya itu adalah 60.000, kemudian sudah dikurangi dengan penyusutan ya 41.000 ditambah 8.000 sehingga totalnya adalah 49.000 yang sudah diakumulasi depresiasikan. Kemudian kita menemukan book value ya kan, book value dari aset tersebut ya, itu sebesar 11.000. Nah, kemudian aset yang sebesar 11.000 ini setelah dijual ternyata lakunya 16.000, sehingga ada keuntungan dari proses penjualan aset itu sebesar 5.000 ya. Sehingga perusahaan pada Juli ya, pada tanggal penjualan dia mencatatkan adanya penerimaan cash sebesar 16.000 ya, kemudian ada akumulasi depresiasi sebesar 49.000 yaitu di debit semua ya, kemudian office equipment 60.000 dan gain on disposal 5.000 ya.
Nah, ini sebaliknya ya, kalau misalkan rugi ya, katakanlah di sini ruginya adalah 2000 ya. Yang tadinya 11.000 dijual hanya laku 9.000. Maka pencatatannya adalah cash 9.000, kemudian akumulasi depresiasi 49.000 di debit semua ya. Kemudian di kreditnya adalah office equipment 60.000 dan loss on disposal di kreditnya sebesar 5.000. Di debit ya. Maksud saya di debit sebesar 5.000. Ya, sementara ini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi dalam section yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.